Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisa Bincang Santai. Nah, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Masih suasana lebaran. Kita minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita pada kali ini akan membahas mengenai isu-isu negara, isu-isu terkini dan atau membahas tentang Omnibus Law bersama mas-mas atau mahasiswa aktivis FNKSDA. Nah, nanti kita bincang-bincang bersama beliau apakah itu FNKSDA, apakah itu Omnibus Law dan sebagainya. Oke, kita tunggu sebentar. Mana ya? Sebentar, kita tunggu Mas Fahmi. Mas Fahmi. Nah, perlu diketahui saudara, kita kali ini ini saya dapat topi ini DPR RI dari Parlemen Remaja. Nah, kita ada yang protes gini. Kan kamu kan Parlemen Remaja, jadinya jangan melawan pada orang tua. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalnya saya mendukung apa-apa anggota dewan yang benar-benar untuk mengurusi rakyat, bukan hanya saja ketika rakyat minta dia tidak memberi, tapi ketika pemimpin dia butuh baru ke rakyat. Nah, kita akan bergabung bersama Mas Fahmi. Nah, kita tunggu Mas Fahmi, kita akan bergabung, kita bincang-bincang santai mengenai isu-isu negara atau permasalahan negara pada kali ini. Oke, sebentar. Oke. Itu. Halo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya, minal aidin wal faizin. Wahidin, ya, sama-sama Mas. Mohon maaf lahir dan batin. Kasih amat. Aman-aman. New normal. Herd immunity itu bahasa baru dari herd immunity jadi new normal. Yoi, itu kemarin Jokowi ke Bekasi, ke mall. Kemarin kan dibuka. Nggak tahu nanti awal Juni new normal. Jadi gini teman-teman, kita akan membahas mengenai permasalahan negara pada kali ini, yang mana permasalahan itu sekarang pengalihan isu lah ke COVID-19. Setiap hari media-media dipenuhi dengan COVID, namun permasalahan negara sendiri yang ini berdampak 10 tahun, beberapa tahun kemudian lah kita berdampak kepada yang namanya nanti Omnibus Law, terus UU Minerba dan sebagainya yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Jadi ini kita bersama dengan Mas Fahmi Saifuddin. Nah, beliau adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jombang, Jawa Timur. Dan beliau ini juga seorang aktivis FNKSDA atau organisasi lingkungannya. Gimana Mas? Bisa dengar? Oke. Kok guru? Oke. Iya, ini ada yang WA. Ada WA masuk. Oke. Nah, perlu diketahui dahulu FNKSDA adalah organisasi lingkungannya milik NU. Kalau di Muhammadiyah ada pemuda hijau atau Kader generasi hijau itu lupa namanya. Kader hijau. Nah, kalau di Indo kayak kader hijau Muhammadiyah. Nah, ya, kader hijau Muhammadiyah. Kalau di NU ada namanya FNKSDA, kepanjangan dari Front Nahdliyin Khusus Sumber Daya Alam. Ya Mas. Front Nahdliyin untuk kedaulatan sumber daya alam. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai isu negara pada kali ini. Pertama bisa dibuka dengan Omnibus Law. Tulisannya kan Omnibus Law, kalau dibacanya Omnibus Law. Nah, gimana Mas? Bisa jelaskan dulu Omnibus Law itu apa? Terus kenapa kok kita bermasalah dengan itu? Kenapa Kenapa harus dibahas lah gitu? Ya, Oke. silakan Mas Fahmi.
terkait Omnibus Law dulu ya. Oke. Iya, kita pembukaan Apa sih dulu. kita pembukaan dulu nih sebagai pengantar. Apa sih Omnibus Law dan apa Hmm, itu hukum omnibus dan kenapa Omnibus Law itu ditolak? Kita harus tahu secara bahasa, istilah, dan alasannya kenapa itu ditolak. Pertama, hmm, omnibus itu bukan undang-undang, tapi dia cara atau metode dalam hmm, membuat undang-undang. Jelas iya, ya? Cara atau iya, metode dalam membuat undang-undang. Kalau dalam IPA atau sains, kita mengenal ada herbivora, karnivora, hmm, dan omnivora. omnivora Herbivora itu, nah omnivora berarti apa? Memakan segala, kan, iya, segalanya. segala. Jadi Omnibus Law ini adalah metode dia menyatukan banyak undang-undang dari undang-undang A, B, C, dan D dari lingkungan, HAM dan segala Iya, macamnya hmm, di mau dalam satu undang-undang atau satu payung undang-undang yang baru atau hmm. bahasanya itu supaya terjadi harmonisasi undang-undang. Nah, iya, apa Cara metode persatuan keren kan? ini. Cara metode keren supaya tidak ada pasal yang tumbang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hmm, Secara istilah dan secara teori maknanya cukup progresif. Namun, hmm, kenapa menjadi ditolak? Karena jelas hmm, sekali ketika Pak Jokowi diwawancarai di BBC Night bahwa iya, tujuan Omnibus Law ini adalah menarik investasi sebanyak-banyaknya, baik dari luar ataupun domestik, untuk mau menginvestasikan diri di Indonesia. Nah, iya, iya, logikanya pemerintah ketika investasi itu tumbuh dan berkembang di banyak daerah, maka akan terjadi pemerataan ekonomi. iya, Nah, tapi kalau kita mengulik lagi atau membuka lagi draft akademik Omnibus Law yang berjumlah 1028 tahu, halaman itu iya, iya. percepatan ekonomi dan di situ banyak eh, bisa kita bilang memperkosa atau mencederai daripada hak asasi manusia, hukum lingkungan, buruh upah yang murah, serta tunjangan-tunjangan yang seharusnya itu sampai kepada pekerja, itu semua dihapuskan. Demi apa? Demi supaya para investor ini senang untuk menanamkan modal di Indonesia. Makanya ini Hmm, ditolak karena kemungkinan bila ini disahkan dan dipaksakan disahkan, maka yang terjadi kerusakan alam akan semakin luas dan kemiskinan akan semakin merajalela dan segala ketimpangan sosial akan semakin terjadi. Begitulah kira-kira. oke. Itu simpelnya. Oke, ya bisa kita ketahui teman-teman, Omnibus Law adalah sebuah metode, ya sebuah metode atau sebuah cara untuk mempersatukan undang-undang yang banyak tadi. Ada puluhan undang-undang yang terdampak atau terkontaminasi lah menjadi satu kesatuan yang namanya Omnibus Law tadi ini. Nah, kemarin itu saya sempat apa ya berbincang-bincang apa ya podcast mendengar podcast bersama, kan saya juga ikut syuting oleh Badan Ahli DPR RI. Beliau menjelaskan tentang itu. Jadinya kita apa ya membuat metode lah. Jadinya ini semua kebijakan-kebijakan daerah semuanya apa ya terfokuskan ke pemerintah pusat. Jadinya pemerintah daerah Terintegrasi. sekalipun tidak ada berwenang. Apa ya contoh terkecilnya adalah ya terintegrasi, ya benar ya istilahnya terintegrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Nah, makanya dari itu hal yang paling terkecil adalah trayek KWK, bus-bus gitu. Ini daerah ini sudah tidak ada memiliki kewenangan. Misalnya bus ini nomor segini melintasnya dari daerah ini jalan ke ini tidak ada. Sekarang sudah terintegrasikan ke pemerintah pusat. Jadi begitu. Nah, kita terusnya akan menyambung ke Undang-Undang Minerba. Kan Omnibus Law ini tadi ada beberapa 7 poinnya Mas ya kalau nggak salah. Salah satunya lingkungan. Kalau 7 poin atau beberapa ya lupa nih. Nah itu salah satunya lingkungan. Nah ini juga memasuk ke Undang-Undang Minerba, mineral dan batu bara yang kemarin sudah disahkan oleh DPR secara diam-diam, dan apa ya teks daripada undang-undang tersebut tidak dipublikasikan ke rakyat, tidak dipublikasikan ke warga, tidak bisa dilihat lah. Biasanya bisa dilihat di situsnya DPR RI biasanya. Tapi ini kok nggak ada, ini tidak ada kejelasan. Nah,
Gimana untuk menyikapi UU Minerba, ya Mas Fahmi? Menyikapi ya. Hmm. Pertama begini, tentu ini salah satu blunder ya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sebagai representasi dari negara, bahwa kita sedang dilanda musibah, tapi kok pasal-pasal seperti ini tetap dipaksakan gitu. Jadi kebijakan Iya. pemerintah pro pada pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada swasta, bukan kepada kemampuan rakyat, itulah yang menjadi faktor meletusnya konflik-konflik. Jadi Hmm. balik karena kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertumpu pada kemampuan rakyat itu sendiri, maka itulah sebenarnya sumber konflik pertama secara mendasar, secara teori. Lalu kenapa RUU Minerba ini menjadi masalah? Pertama, potensi merenggut nyawa itu akan semakin banyak, akan semakin meluas. Hmm. Kita tahu sebelum RUU Minerba pun, lubang-lubang galian tambang contohnya yang terjadi di Kalimantan itu banyak merenggut nyawa. Bahkan banyak yang tidak direklamasi, meninggalkan lubang-lubang galian yang di situ kandungan airnya itu ya bahkan kandungannya beracun. Hmm. Dan dulu tanah yang itu subur, tandus, akhirnya karena bekas galian tambang itu mencemari daripada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kemudian potensi merenggut nyawa lebih banyak. Kenapa? Nih, misalnya ketentuan pasal 1 ayat 28A yang mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landas kontinen. Yeah. Maksudnya gini, secara mendasar, jika ruang hidup telah rusak, maka pola kehidupan pasti akan berubah. Ya, siap. Dan ruang hidup ini adalah sesuatu yang vital buat kita. Dia nggak pandang Islam, nggak pandang Kristen, nggak pandang laki-laki perempuan, dewasa, anak-anak, atau remaja, nggak pandang dia jomblo atau udah nikah gitu kan. Ya, siap. Semua terdampak. Kalau ruang hidupnya udah rusak, pasti pola kehidupannya akan rusak di situ. Dan ini ya ancaman bukan buat siapa-siapa ya, buat manusia itu sendiri. Ya, maka dengan RUU Minerba ini, mungkin di Jawa nggak merasakan, tapi saudara-saudara kita yang di Kalimantan contohnya, atau di pulau-pulau kecil di Halmahera, ada temanku itu, Sulawesi, pulau mana aku lupa, satu pulau mereka itu ditambang, dan mereka satu pulau itu mengungsi. Coba bayangin, tuh tiba-tiba pertambangan datang, dan mereka satu pulau mengungsi gitu. Ya media-media mainstream, TV-TV yang nggak akan memberitakan itu tentunya. Karena apa? Ya sekarang kalau misalkan kita lihat relasi kepemilikan tambang, ya didominasi sama orang tua aja. Contoh kita sebutkan Haritanu, dia punya TV, punya tambang juga. Kemudian misalkan kita sebut seperti Pak Prabowo, dia punya tambang, ya berkecimpung di situ-situ juga, di pemerintahan juga. Makanya regulasi yang terjadi pasti akan sangat pro tambang. Jadi tadi potensi merenggut nyawa akan lebih banyak. Berikutnya, aktivitas pertambangan minerba akan meliputi ruang hidup masyarakat, begitu pula pasal 162 dan pasal 164, ini pasal yang membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang melawan aktivitas pertambangan. Jadi kalau dulu misalkan kita masih bisa mem-PPLH, tapi hari ini dihapus. Jadi ya para aktivis-aktivis yang pro lingkungan atau siapapun itu yang pro lingkungan, maka mereka akan dikebiri, nggak ada celah untuk bisa mengkritik atau menggugat daripada kerusakan alam tersebut. Lalu kalau alam itu udah rusak, siapa yang mau disalahkan? Manusia, tapi manusia yang ringan gitu. Apakah para orang-orang yang halu kalau bikin status galau gitu? Ya bukan mereka. Tentu ada relasi kuasa yang bisa merusak-merusak itu. Dan ini juga suatu nafas segar buat perusahaan-perusahaan tambang, sehingga mereka tetap memproduksi. Contohnya perusahaannya Abu Rizal Bakri yang sebenarnya dalam waktu beberapa bulan ini dia harus tutup. Dia sudah habis izin dan ada ditambah corona, ada krisis
Walaupun sebenarnya nggak krisis ya, aku nggak yakin orang-orang sebesar itu pasti tabungannya banyak gitu. Kan Nah, siap bermiliaran. mereka itu mengatakan krisis ketika penghasilan bulan ini itu tidak lebih besar dibanding penghasilan bulan lalu, maka itu disebut krisis bagi mereka. Nah, Nah, itu iya. menjadi nafas segar untuk perusahaan-perusahaan apa, yang kontraknya, dan mungkin setelah ini setelah pandemi ya keuntungan akan digenjot berkali-kali lipat tanpa memperdulikan aspek lingkungan atau aspek manusianya. Begitulah kira-kira. Oke, ya. Jadi ini adanya UU Minerba ini adalah menguntungkan bagian atas atau orang-orang atasan lah, tapi terdampak kepada kita. Contohnya saja kemarin kejadian di Jombang sendiri ada kiai dan santri, kiainya dan santrinya itu meninggal di sebuah kubangan pertambangan atau galian C. Nah, itu galian C ini tidak apa ya, mereka para korporat-korporat atau perusahaan-perusahaan ini menambang seenaknya sendiri, ditinggal pergi saja, dan akhirnya itu apa ya, dibuat mainan oleh anak-anak atau santri-santri, dan akhirnya ada yang meninggal banyak. Dan situ mereka perusahaan tidak bisa disalahkan karena tidak ada undang-undang yang mampu menjeratnya. Nah, di Jombang sendiri kayak gitu juga, termasuk di Kalimantan, di Sumatera yang pertambangan-pertambangan seperti itu. Jadinya ini adalah sebuah undang-undang ya, bisa kita apa ya, bisa saya katakan adalah undang-undang pengkhianat rakyat. Kemarin ada yang protes kok dibilang undang-undang pengkhianat rakyat. Nah, ini apa faktanya begini, dia apa ya, mengkhianati ya bagian bawah rakyat. Ini bukan apa ya, anggota DPR sekarang itu mengatasnamakan rakyat, ayo kita bela rakyat, padahal dia membela diri sendiri mengatasnamakan rakyat. Tapi masih ada kok anggota-anggota yang baik yang apa yang membela itu, tapi jumlahnya sedikit dan kalah oleh mereka-mereka yang apa ya, mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, yang kita akan bahas tadi kan akan merungut yang namanya HAM, hak asasi manusia, dan pelanggaran HAM ini amatlah gampang terjadi seperti tadi, seorang santri dan kiai tenggelam dan tidak bisa disalahkan siapa yang menggali itu. Ini adalah pelanggaran HAM tapi tidak bisa disalahkan. Dan gimana Mas untuk pelanggaran HAM-nya? Oke. Oke. Pertama kita perlu tahu dulu apa itu pelanggaran HAM secara arti, secara istilah, dan perkembangannya. Kenapa ada hukum HAM? Dan mungkin juga sebagian santri ada bertanya, apakah di Islam itu ada HAM atau enggak gitu. Karena apa-apa yang dari Barat selalu identik liberal, dan identik santri itu anti dengan hal yang liberal atau berbau-bau Barat gitu. Iya, siap. Oke. Apa itu hukum HAM atau bahasa Inggrisnya human right? Adalah pertama hukum hak asasi manusia yang dalam sejarahnya ini HAM internasional itu dibuat untuk apa? Untuk membatasi negara, untuk membatasi otoritas negara, supaya negara tidak menciptakan hukum-hukum yang mana dia mengancam atau bisa dalam regulasi hukum tersebut merenggut nyawa manusia, menyebut nyawa daripada warganya sendiri. Jadi hukum HAM ini hanya terjadi relasinya antara negara dengan rakyat. Jadi nggak rakyat itu melakukan pelanggaran HAM itu. Pertama, jadi yang harus kita tahu bahwa pelanggaran HAM itu hanya dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Jika misalkan saya pribadi membunuh orang lain, itu bukan pidana atau kriminal. Perlu diketahui itu. Kalau kita membunuh kita, ini contoh aja, itu namanya adalah kriminal. Tapi kalau ini tugas dari negara dan dia suratnya itu valid dan itu adalah hukum yang tertulis, dilaksanakan dan secara sistematis, dan itu merenggut nyawa banyak orang, maka di situ disebut pelanggaran HAM. Jadi intinya pelanggaran HAM itu adalah aturan atau undang-undang yang dilakukan untuk apa? Untuk membatasi negara, untuk membatasi negara peraturan-peraturan yang mana itu bisa mengancam atau merenggut nyawa warga. Nah, kalau misalkan di Undang-Undang 45 sendiri, pasal 28 ayat yang itu disebutkan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan hidupnya. Itu landasan di undang-undang. Tadi
diterapkan di santri itu bagaimana gitu? Apakah tentang misalkan hukum HAM itu? Nah, di sini saya ingin mengutip Al-Maidah ayat 45 tentang hukum kisos gitu. Misalkan wa katabna alaihi biha anna nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal unfa bil unfi wal uzuna bil uzuni ilal akhir ayat. Dan telah dituliskan kitab ini sebenarnya kalau buka tafsir jalan lain adanya di tentang kitab Taurat bahwasanya bila terjadi pembunuhan maka atau penghilangan nyawa maka dibalas nyawa, jika penghilangan mata maka dibalas mata, jika penghilangan dibalas hidung, telinga dibalas telinga, dan hukuman dengan kisah. Berarti Islam ini juga berbicara keadilan. Bahkan ada suatu cerita pernah ada waktu Nabi Muhammad ketika hidup dan ada seorang yang mengatakan Rasulullah kau tidak adil. Apa yang dikatakan Rasulullah? Masya Allah, kalau aku saja tidak adil, maka tidak akan ada orang yang adil di dunia ini. Kalau Nabi saja, Nabi Muhammad yang nggak adil, maka tidak ada orang yang adil di dunia ini. Nah, pertanyaannya, itu ada adil atau tidak? Untuk menciptakan keadilan atau Nah, walaupun memang ayat ini agak konservatif ya, dan ini hukum kisos kita tidak berlaku di negara bangsa seperti ini. Tapi seenggaknya secara esensi tidak ada yang lebih Islam kecuali keadilan. Dan apa yang lebih Islami daripada keadilan? Oke. Ini tentang pelanggaran HAM. Kita secara mendasar dulu. Gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan apakah pelanggaran HAM bisa dimaafkan atau enggak gitu. Ya, ini oke, kita akan ini Mas, ada pertanyaan kita jawab dulu ya. Ini dari teman saya, Hai Alia. Ini teman saya dari Parlemen Remaja, dia menanyakan gini, mau tanya dong, kenapa kalian bisa klaim Omnibus Law itu pelanggaran HAM? Bukannya Omnibus Law itu justru malah menguntungkan pengusaha, terutama UMKM. Nah, ini gimana Mas? Apa sampean dulu dijawab? Dijawab langsung. Bukankah menguntungkan UMKM? Klaim Omnibus Law itu pelanggaran HAM. Tadi bisa dijelaskan sedikit apa dikutip lah yang tadi penjelasannya mengapa Omnibus Law ini melanggar HAM. Yang tadi dijelaskan. Omnibus Law sebenarnya belum melanggar HAM tapi berpotensi melanggar HAM. Jadi ketahui memang Omnibus Law melanggar HAM belum. Tapi memang kalau kita buka cara pasal per pasal itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena jelas sekali. Misalkan waktu itu Presiden Jokowi itu pernah ditanya oleh Karisma Faswani dalam wawancara eksklusif koresponden bisnis Asia BBC News tentang Omnibus Law. Apa jawabannya? Kita ingin pertama menyederhanakan perizinan. Kita juga ingin menyederhanakan birokrasi. Kita ingin kecepatan sehingga diperlukan harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan itu. Kecepatan pelayanan, muncul kecepatan pembuatan kebijakan sehingga Indonesia akan bisa lebih cepat setiap respon dunia yang ada. Dan kita ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun negara lain. Sekarang pertanyaannya, apakah UMKM itu investor? Apakah UMKM itu investor? Enggak. UMKM itu kan unit usaha mikro berskala kecil atau kecil menengah. Kemitraan mikro kecil. Dan mereka itu hanya berjualan atau dari mana? Dari misalkan gaji pekerja. Yang minat untuk membeli UMKM siapa kalau bukan pekerja gitu? Pekerja kelas bawah terutama kan. Nah, sedangkan dalam Omnibus sendiri dia dalam beberapa pasalnya demi investasi ini lancar, demi mengundang banyak investor ke Indonesia adalah regulasinya upah yang murah, upah per jam. Nah, contoh misalkan di Jakarta, kita di Jakarta itu katakanlah UMR itu 4 juta. Dibagi 30 hari, 44 juta itu dibagi 30 hari, mungkin nggak nyampe 30. Waktu itu saya hitung-hitungan, kita kerja satu hari itu kan 8 jam. Jadi, orang itu ketika 1 jam dari 4 juta dibagi per jam, maka per jamnya itu
mungkin dia hanya mendapat upah sekitar 80.000 atau 90.000, katakanlah 100. Oke, misalkan ada seseorang dia kerja sebagai cleaning service. Nah, cleaning service ini, apakah dalam sehari dia full kerja selama 8 jam? Enggak, paling kerja 2 jam, 3 jam libur. Nah, misalkan dia sehari kerja cuma 2 jam, 3 jam, dikali sebulan, berapa gaji dia? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dia? Sekarang kebutuhan dasar aja belum terpenuhi, apakah dia cukup untuk membeli UMKM yang lain? Nah, memang secara tidak langsung, memang dia tidak mematikan orang dengan senjata, tapi regulasi dan peraturannya itu secara tidak langsung membuat orang itu kesulitan atau dia menyebut ajalnya tersendiri. Kira-kira seperti itu. Lalu kok kenapa disebut melanggar? Ya itu tadi, karena regulasinya itu untuk percepatan ekonomi dan mengabaikan aspek manusia, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Maka yang terjadi, salah satunya, perusahaan itu kan dibebaskan untuk meminta izin. Dan perusahaan dibebaskan untuk mengganti karyawannya. Dan ada pelanggaran-pelanggaran perusahaan-perusahaan nakal itu dicabut. Ya, maka sangat akan kemungkinan bahwa pelanggaran HAM itu bisa terjadi. Contohnya ada misalkan pengusaha nakal dan dia itu membuang limbah sembarangan, contoh seperti di Jombang. Limbah. Itu kan nggak bisa digugat nih. Apalagi kan akan banyak pengusaha-pengusaha nakal yang mana mereka akan senang ketika Omnibus Law itu disahkan. Kira-kira seperti itu. Begitupun RUU Minerba yang kemarin baru disahkan. Sebelum ada RUU Minerba yang disahkan sendiri, pelanggaran HAM atau korban-korban yang mati di lubang galian tambang, atau petani yang kehilangan tanahnya, atau misalkan petani yang di sini bukan kehilangan tanahnya, maksudnya tanah dia tercemari sehingga tidak bisa tertanami lagi, kan ya seolah-olah dia kehilangan tanahnya gitu. Sekarang tanah ada, tidak bisa menghasilkan, ya dia buat apa tanah itu? Begitupun air juga. Sekarang air itu menjadi sarana vital buat kita. Apalagi Islam, kita sholat butuh air. Dan air ini nggak cuma umat Islam aja, semua umat manusia kehidupan butuh air. Gitu. Lubang-lubang galian tambang itu kan juga sumber air. Nah, kalau air nggak ada, ya, manusia bakal gimana gitu, kira-kira? Apakah kita masih bisa melanjutkan kehidupan untuk 30 tahun yang akan datang? Ya memang Omnibus Law itu, tapi dia berpotensi 6. Nah, apakah dia memajukan sekarang gaji-gaji karyawan dipangkas oleh Omnibus Law? Karena dia mau cukup duitnya buat beli sekedar gorengan gitu, sedangkan gaji dia sedikit. Orang kan mementingkan untuk hidup dulu. Gitu. Jadi dari ranah produksi, distribusi sampai kebutuhan kacau. Itu kacau karena produksi yang dari ranah produksi, perusahaan-perusahaan besar dibilang untuk menggaji karyawan semaunya, produksi sebesar-besarnya, tapi untuk ranah distribusi upah itu sangat minim, sehingga karena upah distribusi yang minim, ya dari distributor ini dia nggak bisa beli lagi misalkan gorengan atau sekedar kelontong jalan-jalan kecil, atau mungkin beli beras saja bakal kesusahan nantinya. Nah itu ya, kita bisa simpulkan tadi adalah mengintegrasikan kebijakan-kebijakan daerah ke pusat, dan itu bisa mengabaikan HAM atau hak asasi manusia. Contoh terkecil aja tadi adalah lanjut gini juga. Sekarang katakanlah ada kebijakan daerah sama kebijakan pusat tumpang tindih aja, pelanggaran HAM sering terjadi, apalagi sampai ke pusat. Banyak kejahatan-kejahatan kecil itu tidak teridentifikasi di Jakarta. Banyak loh kematian-kematian di Papua atau di mana yang di Jakarta tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita hidup nyaman di Jakarta, nongkrong di kafe kalau malam, jalan-jalan naik motor balapan atau ketemu cewek gitu kan. Kita nggak tahu misalnya di kiri kanan kita tiba-tiba di Indonesia yang kita teriakkan kayak harga mati, ternyata di sana ada saudara kita yang mati. Gitu. Nah itu. Ya kan daerah itu kan sesuai daripada keadaan daerah tersebut, tapi pemerintah mencoba untuk mengintegrasikan tersebut ke pusat. Jadinya pelanggaran HAM itu ya amat riskan lah untuk terjadi. Ya contoh terkecil tadi di Jombang ada galian kayak gitu,
dia tidak apa ketika ada orang yang mati karena galian tersebut, misalnya orang main-main di pinggir galian, bekas galian, terus dia jatuh ke airnya tadi, dia itu tidak bisa menggugat siapa-siapa karena pemerintah sudah membebaskan itu. Nah, ini dilanjut Mas, ada pertanyaan lagi. Apa cuma tentang investor kalau Omnibus Law itu? Padahal kita pakai jalan tol dan lain-lain. Karena adanya investor, kalau dilihat manfaat pasti ini bermanfaat banget. Masalah tenaga kerja yang kulihat malah karyawan. Ini kita membahas tentang investor. Investor itu siapa sih? Investor itu kan orang-orang yang di atas. Kan kita ini, Indonesia ini rata-rata adalah orang yang di bawah. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang sudah memiliki kehidupan yang di atas rata-rata. Dan yang petinggi-petinggi itulah yang kita ini petinggi-petinggi itulah yang memanfaatkan Omnibus Law ini yang tadi adalah apa regulasi-regulasi yang membebaskan untuk tidak usah ada peraturan-peraturan mau bikin pertambangan, mau buang limbah. Nah, itu masalahnya. Kalau menurut Mas Fahmi gimana soal investor? Oke. Oke. Seringkali begini tuh. Jadi mungkin teman-teman yang nganggap kita yang menolak Omnibus Law itu seakan-akan kita menolak pembangunan. Atau kita menolak jalan tol, menolak bangunan tinggi. Tidak. Kita nggak benar-benar menolak pembangunan. Tapi kita menanyakan orientasi dari pembangunan itu untuk siapa dan untuk apa. Yeah. Nah, kita kalau melihat dari cara positif, memang jalan tol itu sangat berguna gitu sebagai akses untuk kita hari. Tapi sebuah pertanyaan lagi, apakah kita semua bisa menikmati jalan tol itu? Ya jelas kita bisa menikmati dengan bayar gitu. Iya. Ini ada lagi terus karya. Ini kita bahas santai dulu biar ada. Oke, siap. Mungkin kita nggak nolak pembangunan, tapi kalau pembangunan itu orientasinya hanya segelintir orang saja atau memperkaya sebagian orang, maka kalau pembangunan seperti itu untuk apa gitu? Nah, kita bisa, kalau misalkan kita bertanya, apakah ada Mas di suatu negara mana yang nggak ada kaya nggak ada miskin? Ada, nanti bakal kita bahas gitu. Jadi untuk menciptakan regulasi yang seimbang supaya sila kelima Pancasila, keadilan sosial itu bisa tercipta, itu juga perlu diupayakan gitu. Hari ini kita melihat, oke, misalkan Omnibus Law itu untuk pertumbuhan ekonomi, melayani investor. Ketika investasi itu datang, maka di suatu wilayah yang mungkin di situ secara pendapatan penduduk rendah atau misalkan UMR rendah, maka di situ akan naik gaya hidup modern dan segala macamnya gitu kan. Iya. Bagi teman-teman dari kota sudah terbiasa dengan gaya-gaya hedonisme dan segala macamnya, ya atau belajar ekonomi mainstream, mungkin akan mengiyakan dengan begitu saja. Namun pertanyaan besarnya, kita ambil contoh jalan tol Trans Jawa, apakah seluruh orang-orang yang ada di kiri kanan jalan tol Trans Jawa itu, khususnya misalkan petani dan lain ikut merasakan daripada jalan tol itu? Nah, di beberapa titik, contoh di Cirebon sendiri itu ada waktu itu bahkan pesantren itu mau digusur oleh pondok mana? Pondok Bapak Waringin. Nah, ya. Kena dampak. Hampir kena dampak. Mereka mereka meleng waktu itu ada Gus Hasan, dan memang Gus Hasan di lingkar FNKF sendiri, ya dia menolak untuk itu. Karena dia tahu perpanjangan sama apa. Kenapa dibangun jalan tol dulu? Karena ya investasi pertama butuh akses untuk jalan, untuk membawa barang ke sana dan kemari. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, pertama untuk akses, dan yang kedua, paling masyarakat di sekitar jalan tol atau sekitar kota-kota pembangunan, mereka hanya menjadi buruh-buruh atau menjadi pekerja-pekerja di situ. Dengan ya, gaji UMR di situ. Kita ambil contoh, karena dampak corona ini membuat Presiden Trump dengan Cina atau Amerika dengan Cina bermusuhan, maka ada wacana bahwa
perusahaan-perusahaan Donald Trump yang ada di Cina akan dipindah ke Indonesia. Kemana letaknya? Di Brebes. Kok kenapa di Brebes? Karena di Brebes pertama, dia akses jalan tol ada. Kedua, kebutuhan pasokan listrik ada dari PLTU Cirebon. Ketiga, dekat laut. Untuk apa? Pembuangan limbah itu gampang. Dan yang keempat, apalagi, karena di situ upah masih murah. Nah, kalau kita melihat geografi Cirebon Brebes, di situ adalah penghasil bawang dan banyak tambak-tambak udang yang dikelola oleh warga lokal. Nanti ketika investasi datang, itu menjadi pabrik-pabrik seperti di Karawang atau di Cikarang, ya warga akan kehilangan baik budaya aslinya, baik tanaman lokalnya, ya baik usaha-usaha menengah kecilnya, pasti semua akan hilang di situ dan berganti menjadi kawasan industri yang kita bisa lihat sendiri bagaimana kawasan industri itu misalnya. Bukan kita menolak industrialisasi, tapi kalau industrialisasi itu masih yang berjalan seperti atau misalkan bahasanya Pandanesipa itu profit oriented, maka ya seperti itu kerusakan lingkungan atau pelanggaran HAM atau misalkan tidak memanusiakan manusia pasti akan terjadi di situ. Ya. Jadi bukan menolak pembangunan, tapi jika pembangunan itu hanya orientasi untuk segelintir orang atau orang yang sudah kaya untuk nambah kaya, buat apa? Ya. Nah, dia tidak mempedulikan aspek lingkungan, aspek manusianya gitu, aspek masyarakat Indonesia gitu. Oke. Mungkin kita petani menangis di negeri agraris atau macam-macam itu. Ya. Kita bikin per edisi kayaknya. Nah, ini dilanjut tadi mengenai itu, kita bergeser mengenai upah. Jadi mengenai buruh-buruh, kan kemarin buruh-buruh sempat demo mengenai Omnibus Law, dan ini karena kebijakan Omnibus Law ini merugikan daripada pekerja-pekerja atau buruh. Nah, kenapa kalau misalnya buruh tidak dirugikan, dia tidak bakal demo kayak kemarin besar-besaran seperti itu. Tidak ada terjadi kerusuhan seperti kemarin. Dan ini sudah diatur di mana pasal-pasal Omnibus Law ini merugikan atau menyengsarakan pekerja-pekerja. Dan ini diujarkan langsung oleh Ikatan Pekerja, Ikatan Pekerja. Kalau Mas Fahmi gimana untuk mengenai PHK dan mengenai buruh? Kemarin kan sudah di Jombang kan sudah sempat diajak konsolidasi dengan buruh-buruh di sana. Jadi gimana? Kayak gini aja. Kita ngelihat di tengah wabah pandemi corona seperti ini, ya berapa banyak buruh yang di PHK gitu. Ini Omnibus Law aja belum disahkan, baru RUU Minerba, baru terkenal. Banyak yang dimakan dan mereka tidak diberi tanggungan. Tanggungan itu baru turun ketika mereka, dan kita mengadvokasi itu pelan-pelan gitu, menusuk ke Kadisnaker, menusuk ke perusahaan terkait gitu. Omnibus Law aja belum disahkan, sebegitu ruwetnya untuk pencairan dana THR. Untuk pencairan dana seperti itu. Nah, kalau misalkan investasi itu atau investor itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sebenarnya enggak. Sebenarnya oke, satu sisi mereka menciptakan lapangan pekerjaan, mereka yang nganggur bisa kerja, tapi ya tujuan utama keuntungan. Ya jelas semua usaha pasti kita butuh itu. Nah, mainstream akan mengajarkan bahwa keuntungan itu ya untuk individualistik. Mereka masih berpikir individualistik, mungkin akan menerima ini dengan begitu saja. Ya hidup begini, perjuangan. Tapi apakah tidak lebih baik kalau misalkan hidup yang persaingan ini kita ciptakan untuk hidup pembangunan itu berdasarkan bagaimana kebutuhan masyarakat secara umum, dan ya apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini bukan mengacu daripada kehendak-kehendak investasi itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya, apakah sebenarnya itu kita butuh jalan tol pada awal kita butuh akses untuk jalan. Nah, kita butuh akses untuk jalan. Kok kenapa misalkan jalan bukan tol itu gratis dan jalan tol itu berbayar? Misalkan dikatakan pelayanan
ini berbeda. Nah, Hmm. nah ini kan sama manusia kok kita dibeda-bedakan kelasnya gitu. Jadi Oke. tol itu buat siapa? Ya tentu yang bisa menikmatinya ya orang-orang yang Orang secara yang berduit. Hmm. ekonomi mampu. Hmm. Nah, berarti di situ ada desentralisasi atau pemisahan kelas yang secara Hmm. tidak langsung dilakukan oleh para investor-investor, dan ya seperti itu yang terjadi. Makanya mungkin teman-teman kita yang mereka berada di bawah, mereka mungkin uh, Hmm. sekolahnya mungkin tidak bisa lanjut, mungkin mereka tidak punya waktu untuk memikirkan banyak ini. Yang Iya. terlebih juga ada hegemoni dari media, dari berita, atau dari manapun media sosial hari ini yang misalkan standar kehidupan mewah itu A, B, C, dan D. Standar kehidupan mewah misalkan ikut Korea, ikut Prancis, ikut mana gitu. Dan secara tidak Hmm. langsung ya kita mungkin kehilangan jati diri bangsa kita gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Untuk pembangunan kita pembangunan, tapi orientasinya kemana dan untuk siapa. Kenapa kok Hmm. pelayanan-pelayanan seperti itu harusnya itu adalah barang publik, bukan barang privat, kok itu diprivatisasi. Sekarang jalan itu apakah barang privat? Tidak, Barang jalan itu sebenarnya. semuanya publik. Tapi hari ini semenjak misalkan ada tol dan jalan biasa arteri, maka kan ada barang publik, ada barang privat. Kenapa tol kita sebut barang privat? Karena yang menikmati tol itu ya hanya segelintir orang. Hmm. Ya, ya. Nah, apakah itu disebut adil gitu? Nah, ini juga rentan terjadinya pelanggaran HAM dalam artian ya mengecilkan manusia yang lainnya. Nah, ini tadi kita mengenai apa buruh tadi. Nah, kita bergeser lagi ke Minerba, Mas. Kan ada lagi nih yang bertanya, Minerba Minerba bukannya kita butuh tambang yang bisa diproduksi sendiri untuk listrik. Bayangkan kalau kita tidak memanfaatkan tambang kita, perizinan tidak diperpanjang, efeknya akan berdampak pada kita. Nah, kalau menurut saya Oke, sendiri, ya ini apa ya, definisi daripada Minerba itu untuk itu. Namun undang-undang Minerba ini adalah apa ya, membebaskan para korporat-korporat atau perusahaan-perusahaan Minerba untuk seenaknya sendiri gitu. Tidak ada aturannya, ya, atau oke, bisa dikatakan ya rentan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, oke. gimana Mas? Kebanyakan kebanyakan orang berpikir misalkan kita menolak tambang batu bara, sedangkan sumber Ya. listrik kita itu dari batu bara, dari PLTU gitu. Sekarang pertanyaannya apakah tidak ada solusi lain atau alat pembangkit listrik lain Hmm. selain batu bara? Banyak, angin ada, air ada. Kenapa kok yang masih dimanfaatkan itu tetap batu Hmm. bara? Iya ya. Karena apa? Hmm. Karena tambang-tambang batu bara ini dia menghasilkan Hmm. untuk para korporat-korporat, karena pertama biaya awal dia hanya membutuhkan biaya modal di awal, dan untuk seterusnya dia hanya mengeluarkan sedikit uang dan untungnya berkali-kali lipat. Nah, seandainya misalkan kita memerintah atau menekan mereka yang biasa tambang batu bara untuk beralihkan listriknya itu matahari atau energi, ya pasti ditolak oleh mereka. Karena apa? Karena secara tidak akan kehilangan sumber ekonominya. Nah, misalkan selalu saja misalkan yang dilontarkan Hmm. proyek Ya. lain ini laku tambang, sedangkan sumber listrik kita itu dari PLTU, dan PLT itu butuh tambang. Nah, apakah tidak ada solusi lain, apakah tidak ada cara lain untuk membangkitkan listrik? Banyak. Jadi bisa kita katakan listrik yang kita ada hari ini atau kita IG hari ini ya ini adalah energi yang kotor gitu. Atau dari energi yang kotor belum bersih. Hmm. Nah, Bahkan ya. juga sempat diupayakan oleh Lapas dan PBNU untuk menciptakan fikih Hmm. dorong daripada panel surya, mendorong energi matahari dan lain-lain. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi Hmm. kenapa kok lalu Energi. lontarannya seperti itu? Ya, Ya, karena selalu misalkan kita Hmm. dipikirkan bahwa kita nolak itu kita nolak listrik. Enggak, kita nggak nolak listrik itu kebutuhan bersama. Tapi kalau ternyata kebutuhan bersama itu hanya untuk Amat menguntungkan banyak. segelintir orang, ya gimana? Contoh kemarin seperti listrik yang berapa tuh yang digratisin dan yang itu disetengahin, Ya.
itu 500. tidak benar-benar gratis dan tidak bisa potongan setengah. Buat mereka yang 1.300 ke atas ya, ongkos mereka dinaikkan gitu. Dan juga ada fakta ternyata PLTU di mana ada PLTU pasti di kiri kanannya itu dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena jika perusahaan besar itu beli melalui PLN, maka dia ada distributor dari PLN dulu. Kalau langsung ke PLTU kan nggak banyak. Makanya, nah sekarang misalkan kita lihat relasi ekonomi, terkadang yang punya PLTU dia, yang punya tambang batu bara saudaranya, yang punya pabrik ya temennya dia, jadi ya orang-orang itu aja. Gitu. Oligarki. Nah, nah kita mendorong asumsi seperti itu. Nah, data-data misalkan dari Bank Swiss, dari salah satu penelitian di Swiss menyebutkan di Indonesia itu ketimpangan ekonomi sekitar 1% jumlah penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan alam Indonesia. Nah, tak ulangi, jadi ada 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan alam Indonesia. Jadi yang dari 124 juta ribu itu 1%-nya menguasai 50% kekayaan Indonesia gitu. Siapa mereka? Ya, pemilik tambang, pemilik HG sawit, dan juga ternyata penelitian dari Datam juga tambang-tambang itu juga nggak murni buat Indonesia, yang dinikmati untuk domestik cuma sekitar 2,5%, dan sisanya kemana? Ekspor keluar. Nah sekarang Mas kita ngekspor ke negara lain gitu. Ya emang bagus kalau kelihatan dengan narasi-narasi pemilu kemarin, tapi apa kita merasakan? Kalau emang itu diekspor ke negara lain, ya listrik kita harus dibebaskan dong, nggak usah bayar gitu. Iya, siap. Iya. Apa menguntungkan orang lain tapi menyengsarakan sendiri-sendiri. Kan kita tambang punya orang Indonesia dan kita ngekspor ke negara lain. Ya kalau kayak gitu kok kita suruh bayar juga gitu. Orang gratisin aja sama orang Indonesia kok. Jadi yang bukan dia orang Indonesianya atau dia bukan orang luarnya, tapi regulasi peraturannya itu. Oke. Investor luar atau bahkan kemarin bahasa elit global, ya kalau memang peraturannya begitu-begitu aja ya siapa saja sama saja. Ya. Oke, tadi itu kita membahas tentang energi. Nah, ini ada sebuah terobosan baru adalah energi terbarukan. Bisa diketahui energi terbarukan adalah energi yang tidak merusak alam, bisa dari sinar matahari, dari UV, apa itu namanya apa Mas? Itu Mas yang UV sinar matahari? Panel solar. Ya, panel solar itu. Panel surya. Nah, itu bisa dipasang di genteng-genteng setiap penduduk dan itu bisa memanfaatkan daripada matahari itu sendiri untuk keperluan kita. Jadi kita itu tidak merusak alam dan sama-sama untuk menjaga sesama gitu. Dan ya ada energi terbarukan ini hanya di beberapa daerah saja, tidak semuanya menyeluruh ya. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa memanfaatkan energi terbarukan ini. Ya kurangnya fasilitas dari pemerintah sendiri dari negara untuk memfasilitasi energi terbarukan ini. Nah ini tadi mengenai jalan tol Mas, ini ada lagi mengenai jalan tol. Ada jalan tol aja kita masih macet. Statement Anda tadi bilang kenapa kita harus membedakan pengguna yang pakai tol yang tidak. Kalau nggak ada tol apa Anda bisa jamin kita bisa lancar tanpa tol. Nah ini bukan permasalahan antara tolnya, tapi permasalahan antara kendaraan tersebut, karena di Indonesia tidak ada batasan orang membeli kendaraan seperti di negara-negara lain, negara-negara maju gitu. Nah ini bukan karena bukan masalah tolnya, karena pembatasan orang kendaraannya. Gimana Mas? Ya jadi kita tidak dibatasi memiliki kendaraan dan kendaraan umum juga tidak ditingkatkan. Yang ada seperti itu, mau dibangun tol berkepanjangan apapun juga namanya orang nggak dibatasi beli kendaraan ya tetap aja macet. Iya. Bisa apakah kalau orang-orang kaya kan kita nanya apakah ada contoh negara yang nggak macet? Ada. Contoh kita ambil di Belanda. Kita jangan bilang Belanda itu misalkan dia dulu jajah kita, tapi kan contoh baik kita bisa ambil dari mana saja toh. Iya. Nah, contoh di Belanda orang punya kendaraan pajaknya 50%, dan di sana mereka itu
misalkan pergi ke kantor atau kemana menggunakan mobil, parkirnya jauh dan parkirnya itu mahal. Tapi juga di sisi Hmm, lain, kendaraan-kendaraan umum, fasilitas-fasilitas umum ditingkatkan. Dan akhirnya di sana sepeda itu malah dimuliakan atau sepeda itu dikhususkan. Pertama, bukan. mereka nggak macet. Pasti. Kedua, Hmm. nggak ada kecelakaan lalu lintas. Ketiga, kesehatan warganya meningkat karena apa? Setiap hari mereka olahraga. Hmm, ya, ya. Ya, ini kayaknya skema yang akan diterapkan oleh Gubernur Jakarta sekarang, Mas Anies Baswedan. Ya, beliau pertama-tama dahulu ingin meningkatkan transportasi umum dan jalur sepeda. Dan jalur-jalur Iya, sepeda sekarang kan di Jakarta sudah cakep-cakep nih, udah iya. dikasih ininya nih, jalur jalan. Dan itu tapi Tinggal belum didukung, ya belum lakukan didukung pembangunan. pemerintah pusat. Nah, itu Iya, belum di. mengenai nah, jalur jalur sepeda, jalur pejalan kaki, sekarang kan di Jakarta ditingkatkan, dikualitaskan, kualitasnya ditinggikan lah, ditingkatkan. Nah, ini Anies Baswedan itu mengaca daripada luar tadi, salah satunya Belanda, negara-negara maju. Nah, gitu. Ya, sekarang bukan masalah kepada tolnya, bukan jalannya, tapi kepada kendaraannya. Peraturan negara kita itu ya tidak ada peraturan untuk kendaraan, tapi ya tol ini percuma, tol ini digede-gedekan, dipanjang-panjangkan, tapi kendaraan tidak dibatasi, ya sama saja menumpuk. Nah, gitu. Oke, ini ada panel, kalau pakai panel surya tadi, ini ada yang lagi, Mas. Bos pakai sinar matahari panel surya mahal banget, Indonesia masih miskin banget fasilitasin itu. Nah, ini adalah sebuah gebrakan gebrakan ya, saya kira ini gebrakan Indonesia kalau misalnya ingin berdiri kaki sendiri tanpa melukai siapapun, tanpa merusak alam, ya ini caranya. Ya kita ya defisit anggaran negara kan itu begitu banyak, masa tidak bisa untuk ya energi terbarukan ini kita rintislah sedikit-sedikit. Kan ada sekarang pembangkit listrik tenaga surya, tapi hanya di beberapa daerah, belum menyeluruh. Nah, kalau menurut Mas gimana untuk menyikapi panel surya ini di Indonesia sendiri? Kalau dibilang mahal, sebenarnya nggak mahal sih. Karena apa? Karena pas beberapa tahun lalu saya kumpul sama teman-teman dari Enter Nusantara, itu Hmm, masih di bawah namanya Greenpeace. hmm, Riset bahan dasar pembuatan panel surya itu ada di Indonesia. Ada di hmm, Belitung, Riau, di Pulau Sumatera. Ya tapi itu hmm, karena kita negara ketiga, kita pengekspor barang mentah, kita tidak bisa produksi sendiri. Akhirnya barang-barang mentah itu diproduksi di Amerika. Nah, ya, ya, ya. itu. Jadi kenapa itu membuat mahal ya? Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan pemerintah mau membuat gebrakan itu, ya bisa saja. Tapi ya itu tadi karena kita ngeliat pemerintah dan relasi kuasanya juga didominasi oleh ya pemilik-pemilik tambang atau pemilik-pemilik oligarki itu, ya tentu yang Hmm, dibuat apa? Kira itu mahal, perawatannya sulit dan segala macam ya. Padahal kalau kita buka Greenpeace atau Enter Nusantara, masangnya itu nggak sesulit itu kok, dan nggak semahal itu juga harganya. Untung satu rumah, ya, ya. rumah minimalis ya di Jakarta, atau misalkan rumah yang ukuran sedang lah, itu Hmm, paling cuma modal di awal sekitar 10 juta udah cukup itu untuk dia nggak bingung lagi, untuk dia nggak beli-beli listrik hmm, ke PLN. Dan cara-caranya ada, mungkin ini sesi ya, lain, ya. bahas cara diskusi, risk praktek sebenarnya. Ya, ya. Nanti, ya. Ya, kita nanti akan melanjutkan per sesi karena ini waktu sudah mepet dan ini ada pertanyaan langsung dijawab aja ya, Mas. Ini kan tadi mengenai jalan-jalan itu. Dan ini ada yang dari Made, teman saya ini ada ngomong-ngomong di Jakarta saya di Papua bensin 50.000 per liter karena jalannya rusak karena menghambat distribusi. Dan di sana sukanya pakai lebih kepada ringgit karena ya nilai daripada inflasinya itu nggak begitu Nah, tajam di Indonesia. Nah, inflasi. Nah, ini kan sesuai daripada, kita kesalahan di Indonesia ini lebih mementingkan perlebaran jalan di daerah-daerah yang seperlunya itu tidak diperlukan. Ya contohnya Trans Jawa,
ya bisa diketahui lah orang Jawa kan sudah banyak dan kendaraan-kendaraan itu tidak bisa diselaraskan atau peraturan-peraturan yang tadi kita bilang peraturan-peraturan tidak ada peraturan yang mengenai pembatasan kendaraan. Jadi orang itu mau beli kendaraan seenaknya sendiri, mau sebanyak-banyak mungkin. Bahkan orang-orang kaya pun ini saya punya alumni saya itu 4 orang di rumahnya punya kendaraan 12. Nah, ini tidak ada karena tidak ada ini pembatasan kendaraan. Karena kalau misalnya strategi pemerintah betul untuk membebaskan jalan, itu aturan yang jalan-jalan rusak yang seperti dikatakan di Papua tadi di jalannya dihaluskan karena untuk mempercepat pendistribusian barang. Tapi kesalahan di Indonesia adalah yang dibaguskan adalah di Jawa. Di Jawa sendiri keadaannya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini langsung aja Mas ke pelanggaran HAM. Sekarang tuh yang dikatakan pelanggaran HAM menurut kakak sekalian apa? Apakah sama seperti tragedi Trisakti, Tanjung Priok atau apa? Nah, kalau menurut saya sendiri ini pelanggaran HAM yang mengenai Omnibus Law ini yang tadi kita bahas di awal, karena secara tidak langsung ini bisa riskan atau berpotensi melanggar HAM karena salah satunya tadi membebaskan korporat-korporat atau daripada pemilik perusahaan-perusahaan untuk seenaknya sendiri tanpa peraturan-peraturan tertentu. Misalnya pembuangan limbah, terus tidak membiarkan galian begitu saja, galian C, dan akhirnya ada, misalnya tadi kita contohkan di Jombang, ada santri dan kiai nyebur ke galian C karena ingin menolong santri lainnya. Dan ini adalah berpotensi melanggar HAM. Nah, itu yang disebutkan HAM di sini seperti itu, bukan HAM seperti tembak-menembak. Sekarang itu udah nggak zamannya nembak-menembak satu pistol menembak, karena sekarang itu udah zamannya adalah perang antara dengan peraturan, perang dengan sesuatu yang tidak langsung lah, secara tidak langsung itu mengenai terdampak langsung. Nah, kalau menurut Mas Fahmi gimana? Yang mengenai yang tadi mengenai pelanggaran HAM. Jadi yang kita tahu pertama pelanggaran HAM itu hanya dilakukan oleh negara, yaitu berupa hukum HAM itu kan diciptakan untuk membatasi daripada otoritas negara atau peraturan-peraturan negara yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia atau warganya. Iya. Ya, kalau misalkan tadi disinggung tragedi Trisakti atau Munir atau tragedi 65, itu adalah contoh daripada pelanggaran HAM. Itu contoh. Cara definisi adalah yaitu seperangkat peraturan dan yang mana itu mengancam atau berpotensi hak asasi manusia. Nah, seperti itulah kira-kira itu gambar. Nah, apakah gambaran pelanggaran HAM bisa dikatakan HAM ini ibaratnya tameng atau semacam lampu merah untuk pemerintah supaya apa? Supaya mereka tidak membuat peraturan yang dapat keberlangsungan hidup masyarakatnya. Ya bisa dikatakan misalkan regulasi pemerintah tentang COVID-19 ini ya kita itu masuk ke kategori mana, apakah kategori pelanggaran HAM atau enggak. Sebab regulasinya sendiri tumpang tindih. Iya. Dan ya sampai ada statement dari dokter. Ya. Pelanggaran HAM yang bisa dikatakan tadi HAM adalah negara ke rakyatnya. Jadinya kalau rakyat ke rakyat itu adalah kriminal. Nah, kriminal. Ya kan sekarang ada misalnya murid dicubit sama guru itu bawa-bawa HAM. Ini pelanggaran HAM, ini kan banyak kan kemarin-kemarin kasus seperti itu. Nah, itu salah pengertian karena itu bukan HAM, itu adalah kriminalisasi dan ya nggak sepantasnya lah murid seperti itu ke guru. Nah, ini perlu diadab di pesantren kita belajar adab. Nah, ini ada langsung aja Mas, waktu mulai mepet, closing statement aja gimana? Oke? Ya, dari sampean dulu closing statement untuk tema kali ini. Kalau untuk tema kali ini sebenarnya kan terakhir bisa dimakan atau enggak. Nah, maka ada salah satu riwayat jika dosa itu kepada manusia, maka dia harus meminta maaf kepada manusia tersebut. Ya. Jika itu dosa
Allah kita istighfar saya sudah dihapuskan. Sekarang dosa pelanggaran HAM ini menyangkut banyak orang, apakah bisa dimaafkan atau enggak, sedangkan yang pelakunya saja